pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dicintai dan dikasihi Kristus, dan para sahabat, para pendengar, para pecinta Duk in Altum. Pada kesempatan hari ini, tepat pada Senin 12 Desember 2022, kita akan merenungkan bacaan dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Sebelum kita memasuki renungan, baiklah kita awali dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas rahmat baptisan yang telah kami terima. Semoga rahmat baptisan hati kami semakin teguh dan percaya kepadamu, sebab Engkaulah yang memberikan kuasa atas rahmat sakramen pembaptisan yang kami terima sebagai tanda pencurahan Roh Kudus. Semoga berkat bimbingan Roh Kudus-Mu, hati kami selalu Engkau tunjukkan pada jalan kebenaran yang bersumber daripadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan, 'Dari mana?' Dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Saat ini kita sering berhadapan dengan aneka pertanyaan tentang perjalanan iman kita. Misalkan, untuk apa mereka rajin ke gereja? Mereka ngapain ke gereja? Memang ada apa sih di gereja? Atau pertanyaan lain yang belum lama ini menjadi viral. Apakah orang Katolik menyembah patung? Atau sebaliknya, mungkin kita sendiri pernah bertanya, mengapa Tuhan tidak mengabulkan doaku? Masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul. Munculnya pertanyaan itu berangkat dari pemahaman yang kurang mengerti, atau bahkan sekedar menguji apakah kita sungguh-sungguh memberi jawaban yang tepat atau masuk akal. Sekali lagi, saudara-saudari, akhir-akhir ini ada banyak pertanyaan tentang penghayatan iman dalam gereja Katolik. Bahkan pertanyaan itu mengutip dari ayat kitab suci.
dan pengen menerima jawaban yang masuk akal bagi diri si penanya. Kalau tidak masuk akal baginya, ayat itu menjadi salah atau keliru. Bahkan dalam bacaan Injil yang kita dengar juga mengungkapkan hal yang sama yang dilakukan oleh imam-imam dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi. Mereka bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Inilah salah satu peristiwa panggilan mengikuti Kristus secara khusus bagi orang Katolik. Jangan takut, sebab sebagai pengikut Kristus, mestinya kita tidak perlu ragu-ragu dan takut akan iman yang kita yakini. Kita percaya bahwa Dia yang kita imani memiliki kuasa atas hidup manusia. Kuasa itu nyata dalam diri umat manusia. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, sudah sangat jelas kuasa yang dibuat oleh Yesus, yakni orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Masih banyak kuasa atau mujizat yang dilakukan oleh Yesus bagi pengikutnya, bagi umat manusia. Yang menarik bahwa tanggapan Yesus atas pertanyaan yang disampaikan oleh pemuka agama Yahudi juga menyulitkan posisi si penanya. Yesus tidak langsung menjawab pertanyaannya, tetapi Yesus juga mengajukan pertanyaan, dari mana datang baptisan Yohanes? Mereka tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Yesus. Kalau mereka menjawab dari manusia, mereka akan berhadapan dengan banyak orang yang menganggap Yohanes sebagai nabi. Mereka pun takut bahwa baptisan Yohanes itu dari manusia. Di lain pihak, kalau mereka menjawab dari surga, Yesus pasti balik bertanya, "Mengapa kamu tidak percaya kepadanya?" Tentu ini menjadi pertanyaan sulit atau dilema. Karena itu mereka memilih jawaban, "Ya kami tidak tahu." Yesus pun tidak mau mengatakan kepada mereka dengan kuasa manakah Dia melakukan semua tindakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Sebagai umat beriman, hendaklah kita percaya bahwa Tuhanlah yang memiliki kuasa atas hidup manusia. Yang dibutuhkan dari pihak manusia adalah percaya. Maka janji baptis kita mengingatkan kita kembali untuk selalu percaya kepadanya. Percaya bukan sekedar melihat orang lain berbuat baik, lalu kita ikut saja. Bukan sekedar itu. Percaya hendaklah pertama-tama pengalaman perjumpaan personal dengan Allah, pengalaman disapa oleh Allah. Wujud konkret pengalaman perjumpaan dengan Allah melahirkan perbuatan baik. Itulah kesaksian iman kita sebagai pengikut Kristus, lahir dari dalam diri dan memberikan kesaksian bagi sesama. Percaya kepada Tuhan lahir dari pengalaman perjumpaan dengan Dia. Belajar dari tindakannya dan melakukan tindakannya dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita tekun dan setia belajar dari hidup, karya dan tindakannya, kita semakin mantap, semakin militan, dan tidak ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan yang muncul dari luar diri kita. Pun kalau kita tidak tahu menjawab, tidak berarti kita meninggalkan iman dan keyakinan kita. Tidak. Sebab setiap orang yang dekat dengan Tuhan, dia pasti yakin bahwa Tuhanlah yang memberikan jalan keluar. Semoga dalam hidup kita sehari-hari, selalu berusaha dan berjuang untuk percaya dan yakin bahwa lewat rahmat baptisan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, berkat Roh Kudus yang selalu membimbing kita. Selamat menjalankan tugas pada hari ini. Semoga kita semua tetap
sehat dan bahagia serta setia akan iman dan tugas kita. Semoga Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat dan berkat yang Engkau berikan kepada kami dalam persiaran hidup kami. Ajarilah kami agar kami tetap setia serta mengandalkan kuasa-Mu dalam tutur kata dan tindakan kami. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap menjadi saksi Injil-Mu dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas, Tuhan memberkati.